Anda kembali di iNews Prime bersama saya Anisha Dasuki. Jelang Lebaran, pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan menghebohkan jagat politik tanah air. Bagaimana cerita di balik pencapresan Ganjar? Berikut cuplikan wawancara eksklusif bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di program Talk Politik with Reinhard Sirait. Mas Hasto meminjam istilah Bung Karno mengguncang. Jadi beberapa hari yang lalu ketika Bu Mega mengumumkan nama capres dari PDI Perjuangan itu Pak Ganjar Pranowo, ini mengguncang politik di tanah air, langsung sorotan semuanya menuju ke PDI Perjuangan. Tapi yang mungkin banyak publik ingin tahu bagaimana sebetulnya panggung belakang cerita di balik layar ketika akhirnya Ibu Mega menjatuhkan pilihan terhadap Pak Ganjar Pranowo, Mas. Bagi PDI Perjuangan terlebih Ibu Megawati Soekarno Putri, kami tidak pernah membedakan antara panggung depan dan panggung belakang karena berpolitik itu membangun peradaban. Berpolitik itu digerakkan oleh akal budi dan juga terang hati nurani. Karena itulah Ibu Mega setelah berdialog cukup lama, berkontemplasi, bahkan sinyal-sinyal itu kalau kita lihat secara jernih itu sudah diberikan cukup lama. Ibu Mega kan di dalam sambutan beliau menegaskan setelah mencermati, setelah melihat, mempertimbangkan dan juga menggunakan akal budi dan nurani yang bening, maka beliau menetapkan Bapak Ganjar sebagai kader dan petugas partai pada tanggal 21 April jam 13.45. Itu merupakan suatu momentum dan tugas kami sebagai DPP partai adalah menyiapkan secara detail. Karena Ibu Megawati itu sangat detail beliau. Misalnya terkait dengan tahapan bagaimana beliau sudah datang di Batu Tulis pada hari Rabu malam dan sebelumnya Mas Prananda Prabowo datang mendahului, nyopir sendiri, kemudian mempersiapkan aspek-aspek ideologis dan spiritual. Kemudian saya baru diperintah oleh Ibu Mega untuk menelpon Bung Ganjar pada hari Rabu malam dan kemudian perintahnya sederhana, besok pagi bertemu Ibu, tiket pesawat sudah dipersiapkan, jam 9 pagi berangkat dan nanti ada yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian sepanjang perjalanan kami diminta untuk melakukan berbagai prekondisi meskipun juga Pak Ganjar tidak tahu kalau akan diumumkan pada hari Jumat, sehingga segala sesuatunya merupakan proses yang dipersiapkan secara matang, aspek-aspek kepartean, aspek-aspek tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Baru kemudian pada hari Kamis sore diadakan rapat. Di situ hadir ada Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Pak Oli Dondo Kambe dan juga Mas Pramono Anung. Mengapa Mas Pramono Anung juga penting? Karena beliau adalah sekjen senior dan Mas Pram punya tugas untuk melakukan komunikasi dengan Bapak Presiden Jokowi guna memastikan kehadiran Bapak Presiden pada acara yang sangat penting tersebut. Jadi saat itu pun sebetulnya para elit PDI Perjuangan juga belum mengetahui keputusan Ibu dan itu memang dilakukan mendadak atau bagaimana, Mas? Belum, karena memang kami diperintah bahkan diambil sumpah oleh Ibu Mega agar rencana tersebut tidak bocor karena kita memang dalam desain komunikasi itu ada element of surprise dan kemudian juga momentum. Saya ini kan insinyur, momentum itu kan massa kali velocity. Itulah yang kemudian kami rancang dengan desain press release jam 7 pagi, di mana jam 7 pagi kami sudah berikan sinyal meskipun keputusan dan momentum itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi dalam poin kedua rilis kami bahwa Ibu Mega akan mengambil keputusan sewaktu-waktu. Kemudian 3, kami berikan berbagai momentum yang penting secara historis, setting historisnya. Kemudian jam 10 pagi kami mengundang seluruh jajaran pengurus partai yang jumlahnya ada 1,2 juta orang dan itu pasti bocor karena melalui WhatsApp, melalui virtual dan kemudian dari situlah kami baru mengumumkan kepada teman-teman pers jam 12.30. Setelah nama Ganjar Pranowo muncul sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, kini giliran nama cawapres yang menjadi perhatian. Adakah kriteria khusus siapa nama yang layak dan cocok didampingkan dengan Ganjar Pranowo? Kemudian juga ditunggu oleh publik dan menjadi tanda tanya. Bahkan akhirnya juga masyarakat
justru jadi menjodoh-jodohkan gitu ya cawapres untuk Pak Ganjar Pranowo. Yang hari ini kemudian saya dengar ada rapat di internal PDI Perjuangan menggodok soal itu. Sudah terproyeksikan siapa nama cawapres bagi Pak Ganjar Pranowo? Ya, nama-nama kan sudah diawali oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena ketika pertemuan Ibu dengan Pak Presiden, baik di Istana maupun di Batu Tulis, sebenarnya juga sudah membaca bagaimana dinamika politik nasional, berbagai kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menjadi pasangan dari Pak Ganjar. Tetapi prinsipnya kan kita mulai dari partai terlebih dahulu. Karena kerjasama partai politik dalam sistem presidensial ini sangat penting. Meskipun oleh rakyat PDI Perjuangan telah dipercaya sehingga kami bisa mengusung sendiri. Tetapi spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila ini kami kedepankan. Apalagi sekarang kami juga masih terus menjaga soliditas dari kabinet dari Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar mencapai legasi yang tertinggi. Nah, terkait dengan nama-nama setelah Pak Presiden Jokowi menyebutkan, dan ini juga bagian dari diskusi terhadap siapa-siapa yang akan menjadi calon wakil presiden bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, tentu saja kami akan terus mencermati berbagai nama-nama yang muncul. Siapa sih Mas nama-nama yang masuk Ya dalam itu yang radar? disebut Pak Jokowi nanti bisa dikutip ulang itu. Mungkin ditegaskan kembali oleh Mas Hasto, siapa yang disebut oleh Pak Jokowi yang itu juga masuk dalam radarnya PDI Perjuangan? Sudah nanti ditulis ulang dari berita yang wawancara dari Pak Jokowi ketika habis sholat id bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu aja. Ada nama Pak Mahfud MD, kalau saya tidak salah ya Mas Hasto ya. Ada nama Pak Sandiaga Uno yang kemudian juga muncul. Ada nama Pak Erick Thohir. Siapa lagi Mas Hasto? Apakah kemudian nama-nama itu juga yang... Mas Renat lebih hafal daripada saya. Saya hafalnya Bung Ganjar. Oke, jadi nama yang kemudian dibocorkan oleh Pak Jokowi itulah yang kemudian juga akan disetujui oleh PDI Perjuangan. Ya, tentu saja dicermati secara dinamis. Karena yang dilakukan oleh PDI kan ini kita membuka ruang kerjasama. Nah, kami mendengar misalnya kemarin ada Partai Hanura sudah melakukan dukungan kepada Pak Ganjar. Nah, minggu-minggu ini akan ada. Sehingga momentum... Akan ada partai yang akan deklarasi? Ya, momentum penetapan calon ini akan diikuti oleh deklarasi partai politik. Dan setelah itu kita duduk bersama. Koalisi besar atau koalisi kecil yang nantinya akan direncanakan PDI Perjuangan dalam mendukung langkah Ganjar Pranowo. Secara implisit, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjawabnya. Atau koalisi yang cukup beberapa partai saja yang menurut Mas Hasto atau PDI Perjuangan ini terbaik di kerjasama mendukung Pak Ganjar Pranowo? Ya, apapun ini kan kita ini sistem presidensial. Dan multi partainya sebenarnya masih masuk kategori kompleks karena ada 9 partai politik di DPR RI. Kita berharap dulu sebenarnya parliamentary threshold ini bisa dinaikkan. Tapi kan karena COVID tidak terjadi perubahan undang-undang itu. Sehingga secara empiris juga terbukti 2014 ketika hanya bermodalkan sedikit di atas 20%, ternyata presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ini bisa terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan di parlemen yang jauh lebih besar dari itu. Akibatnya terjadi tsunami politik. Saat itu pimpinan dewan yang seharusnya menjadi jatah PDI Perjuangan, sebagai pemenang pemilu itu dilakukan perubahan secara pragmatis. Lewat MD3 saat itu. Perubahan MD3 yang kita tahu di situ sangat tidak beretika. Ini yang menyebabkan konsolidasi pemerintahan Pak Jokowi terhambat. Karena itulah kami juga berhitung bahwa selain mendapatkan dukungan dari rakyat, dukungan dari parlemen berupa simple majority, 50% plus 1 itu juga sangat penting. Tapi hal itu kan nanti juga bisa dibicarakan pasca pemilu presiden. Sekiranya memang bisa dirancang di awal, itu juga baik, tetapi tidak boleh juga di dalam kerjasama itu menjadi terlalu gemuk. Karena apapun kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang penting, apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu presiden dan pemilu legislatif itu harus tercermin di parlemen. Sehingga ke depan nggak boleh lagi ada tsunami politik merubah undang-undang MD3 setelah pemilu. Itu sebenarnya harus diharamkan. Saya menangkap kode artinya tidak perlu kerjasama yang terlalu gemuk. Jadi cukup yang beberapa partai saja, begitu Mas Hasto? Ya, kalau badan kita terlalu gemuk kan juga
sulit bergerak. Iya. Presiden Joko Widodo minta masyarakat hindari puncak arus balik dengan tunda jadwal kembali dari kampung halaman. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di News Prime.